Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai hidup yang sangat berharga. Saudara, bagaimana kita menghargai hidup yang berharga itu? Saudara, adalah hidup bagi Tuhan. Saudara, orang berkata hidup kita di dunia ini hanya satu kali. Saudara, oleh karena itu saudara, janganlah kita sia-siakan dengan hidup dalam dosa. Tapi marilah kita hidup bagi Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara dapat membedakan antara hidup dan perbuatan? Berapa banyak orang yang tidak dapat membedakan antara hidup dan perbuatan? Mengapa demikian? Karena perbuatan yang kita kerjakan, itu kita kerjakan di dalam hidup yang kita miliki. Dan seringkali orang tidak memperhitungkan hidup itu sendiri, karena hanya melihat perbuatannya saja. Saudara, tidak heran berapa banyak orang rela mengorbankan hidup itu sendiri dengan perbuatan mereka. Tentu mereka lakukan tanpa memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya mereka bisa berbuat sesuatu karena mereka mempunyai hidup. Sehingga saudara, pada saat mereka nyaris kehilangan hidup, mereka baru sadar bahwa perbuatan mereka tidak sanggup mempertahankan hidup mereka. Saudara, demikian juga dengan keselamatan. Saudara, keselamatan itu berbicara tentang hidup, yaitu hidup yang kekal. Saudara, berapa banyak orang hendak membayar atau menebus hidup yang kekal dengan perbuatan. Padahal saudara, hidup yang fana saja tidak sanggup kita adakan dengan perbuatan kita. Bahkan perbuatan kita tidak sanggup mempertahankan hidup yang fana yang kita miliki. Saudara, bukankah hidup itu pemberian Tuhan? Demikian juga hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan berikan di dalam Kristus yang tidak sanggup kita usahakan. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 22 ayat 5-18. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar, dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Ia menengkukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup lalu terbang. Dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserakannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap, karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nyanyian Raja Daud ini, Raja Daud menggambarkan bagaimanakah sesungguhnya kehidupan yang dia lewati. Maka dia menggambarkan bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang tidak berdaya dililit oleh kebinasan itu. Karena musuh-musuh yang dihadapi oleh Raja Daud jauh lebih kuat daripada dia. Sehingga saudara, dia dengan kekuatan yang sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Disitulah saudara-saudara, Raja Daud memberitahukan kepada kita, hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, semua manusia, termasuk saudara dan saya, membutuhkan hidup yang kekal. Karena semua orang telah dibelenggu oleh maut karena dosa.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Saudara, inilah yang ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana dia menggambarkan kebinasaan itu. Bagaimanakah dia menggambarkan maut itu? Maka dia menggambarkan maut itu adalah yang telah meliliti dia, sehingga dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dunia orang mati itu bagikan tali-tali yang telah membelit dia, sehingga dia tidak bisa lari daripada maut itu. Dan Daud berkata bahwa musuh yang dihadapi jauh lebih kuat daripadanya. Saudara, apa yang dia katakan ini adalah terkait dengan nyawa hidupnya menghadapi musuh-musuh yang nyata dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, ini pun adalah sebuah gambaran akan bagaimana sebetulnya kondisi dari manusia. Saudara, manusia, saudara, kondisinya seperti apa yang digambarkan oleh Raja Daud, yaitu tali-tali maut telah meliliti manusia. Tali-tali dunia orang mati telah membelit manusia, sehingga manusia terperangkap di dalam maut dan tidak berdaya. Kenapa? Karena musuh yang dihadapi manusia terlalu kuat. Saudara, manusia tidak seorang pun yang sanggup mengatasi maut. Tidak seorang manusia yang sanggup mengatasi kebinasaan. Saudara, manusia di dalam hati nuraninya, dia tahu dia butuh keselamatan. Dia tahu setelah hidup di dunia ini selesai, dia akan menghadapi penghakiman Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk dapat menyelamatkan diri dari murka Tuhan. Disitulah saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana usaha manusia supaya manusia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara bisa menyaksikan di sana sini orang berusaha. Namun saudara, kita pun menyadari manusia yang berusaha itu, manusia pun tahu usahanya bukan merupakan sebuah kepastian. Saudara, seluruh manusia dari hati nurani terdalam dia tahu dia membutuhkan hidup yang kekal itu. Saudara, dari mana mendapatkan hidup yang kekal itu, saudara? Saudara, semua itu semata-mata pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya, ketika saudara berada di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya diberikan hidup yang kekal itu. Sebagaimana hidup yang fana yang kita miliki ini bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi perbuatan Tuhan yang memberikannya. Demikian juga dengan hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, keselamatan yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia merupakan pekerjaan Tuhan Allah yang maha besar dan maha dahsyat untuk menyelamatkan manusia yang tidak dapat melepaskan diri dari kebinasaan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya, ia mengendarai kerup lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka, lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Saudara, bagaimana Raja Daud menggambarkan intervensi Tuhan dalam hidupnya? Saudara-saudara, Raja Daud menggambarkan bahwa Tuhan yang maha tinggi itu, dia turun dan terlibat aktif di dalam menyelamatkan Raja Daud dari maut. Saudara, apa yang Raja Daud bicarakan ini adalah berbicara tentang peperangan yang dia hadapi secara real di dunia ini. Saudara-saudara, tetapi saudara, peperangan itu di dalam perjanjian lama menggambarkan sebuah peperangan rohani. Dan saudara,
Raja Daud menggambarkan dengan sangat indah sekali dikatakan, ia menekukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub dan terbang melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah gambaran. Dan saudara tahu apa realitanya. Saudara, Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Saudara, dia turun ke dalam dunia dan kekelaman itu berada di bawahnya. Dan saudara-saudara, ia membuat kegelapan itu di sekelilingnya. Saudara, dunia ini gelap, tapi dia hadir di tengah-tengahnya. Saudara, dia adalah terang itu, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah peristiwa yang maha besar dan maha dahsyat. Itu yang digambarkan oleh Raja Daud ketika Tuhan turun dan menyelamatkan Raja Daud. Itu peristiwa supranatural. Itu peristiwa yang luar biasa. Sedangkan saudara-saudara, banyak manusia yang tidak paham mengenai hal ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menyelamatkan manusia oleh Tuhan merupakan peristiwa yang sangat besar. Mengapa? Karena saudara, melalui Yesus Kristus mati di kayu salib, dia mengalahkan perbuatan-perbuatan si iblis. Sehingga iblis tidak berdaya. Sehingga Yesus Kristus sanggup membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa si jahat. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib. Lalu pada hari ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan kematian itu sendiri. Sehingga kematian itu tidak bisa mencengkram orang-orang yang percaya kepadanya. Satu kali nanti, orang-orang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Dan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah peristiwa penyelamatan. Dan dia adalah Tuhan itu. Dia turun ke dalam dunia, saudara. Dan diliputi oleh kegelapan dunia ini. Tetapi dia menerangi orang-orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya membutuhkan dia. Engkau dan saya membutuhkan keselamatan itu. Saudara, ketika engkau berada di dalam Yesus Kristus, engkau ada di dalam keselamatan itu, saudara. Dan engkau dan saya sebetulnya tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Tapi puji Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang menyelamatkan kita. Bagaikan apa yang digambarkan Daud. Daud sendiri tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kecuali Tuhan, dia intervensi. Dan dia menyelamatkan Raja Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah saudara menerima pemberian keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus? Terimalah, sehingga engkau memiliki jaminan keselamatan. Karena satu kali, ketika kita meninggalkan dunia ini, di dalam Yesus, saudara, engkau sudah diberikan tempat di dalam surga bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga kami celik mata rohani kami, bagaimana kami memahami kehidupan ini, dan bagaimana kami memahami kehidupan kekal. Sehingga kami tidak tertipu oleh konsep-konsep pikiran kami sendiri atau konsep-konsep dunia, tetapi kami mengerti bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, dan biarlah kami selalu membuka hati kami kepada pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.